Halo, Tuan Liu, saya ingin berbicara dengan Anda. Setelah panggilan tersambung, sebuah suara yang berat dan agak tua terdengar. Siapa kamu? Liu merasa suara itu familiar, tapi dia tidak tahu siapa itu. Liu, saya Sun Dian. Itu benar, orang di ujung telepon adalah Sun Dian, yang terbaring di bangsal kelas atas di rumah sakit tertentu dan berkata dengan getir, saya telah mempelajari taktik guntur, industri keluarga telah benar-benar runtuh, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda benar-benar ingin keluarga Sun Star saya binasa? Apakah tidak ada ruang untuk pemulihan? Saya bersedia membayar semua harganya. Oh. Senyum puas muncul di mulut Liu, ketika Anda memutuskan untuk berurusan dengan saya, bukankah Anda mengharapkan hari seperti itu? Sun Dian di ujung telepon terdiam. Liu melanjutkan, sudah lama saya katakan bahwa menghancurkan keluarga Sun Star Anda sangat mudah. Mengapa Anda ingin mati? Tuan Liu, sekarang saya benar-benar tahu apa yang salah. Di satu sisi, Sun Dian mengepalkan tinjunya. Dan berkata, selama Tuan Liu bersedia membiarkan keluarga Sun Star hidup, keluarga cucu saya bersedia mengikuti jejak Tuan Liu di masa depan. Apakah saya membutuhkan keluarga cucu Anda? Liu mencibir, kamu seluruh cucu ke rumah, mengapa saya tidak mengirim 11 orang saja, saya ingin Anda berguna. Liu, apakah Anda harus memaksa keluarga Sun Star saya dan Anda harus kehilangan keduanya? Sun Dian ujung telepon yang lain memiliki ekspresi kegilaan di matanya. Warnanya berkata, sungguh, jangan paksa aku lagi, keluarga Sun Starku telah berdiri di kota Center Timur selama bertahun-tahun. Liu menyela Sun Dian dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kekuatan besar itu sekarang sudah menjadi masa lalu. Saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa kekuatan besar yang saya bicarakan semuanya adalah raksasa yang tidak dapat dipahami oleh keluarga Sun Star Anda. Oke. Setelah mengucapkan 3 kata bagus, Sun Dian berinisiatif untuk menutup telepon. Dengan seringai yang tidak hilang di wajah Liu, dia bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Sun Star, aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Ding. Pada saat ini, ponsel Liu berdering lagi, yang merupakan pesan yang dikirim oleh Lion melalui perangkat lunak komunikasi khusus. Bos, putra Sun Dian meninggalkan kota Center Timur dengan sekelompok besar orang. Mereka akan menyusahkan keluarga Jiaqi di Kabupaten Tianjiang di luar provinsi. Liu dengan cepat menyalakan mode suara dan bertanya, Lao Leon, bagaimana caranya? Apakah kamu tahu itu? Wow, hahaha, bos. Lion yang perkasa ini sangat menakjubkan. Rahasia keluarga Sun Star telah dimasukkan dalam seluruh koleksiku, dan sekarang keluarga Sun Star mungkin tidak mengetahuinya. Lion berkata super pamer, saya melewati utusan tur sehari. Melalui koneksi video, saya sangat menghipnotis Bai Hu. Sekarang saudara harimau putih ini secara resmi menjadi bawahan saya. Meskipun kekuatan tempur orang ini sangat lemah, dia bertanggung jawab atas. Sial, diam. Liu menghentikan obrolan lagi, kamu mengirim seseorang untuk melindungi Jiaqi, sehingga tidak ada yang akan menyentuhnya, aku akan pergi ke Kabupaten Tianjiang sekarang. Bos, Raja Hantu sudah pergi ke Kabupaten Tianjiang sebelumnya. Adapun Jiaqi, kelas akan dibubarkan pada siang hari ini. Setelah itu, dia pulang dengan mobil, dan saya juga tahu keberadaannya. Kakakmu, Jiaqi pulang, kenapa kamu tidak memberitahu aku? Bos, bukankah aku sudah memberitahumu sekarang? Kamu bergegas sekarang. Pasti akan menyelesaikan penyelamatan heroik kecantikan yang menyentuh keindahan, mungkin saudari Jiaqi akan melakukannya malam itu. Sebelum Lion selesai berbicara, Liu mematikan komunikasi suara, lalu membuka jendela dan melompat keluar. Kabupaten Tianjiang, yang memakan waktu hampir 6 jam, Liu, tidak mengulur waktu, kali ini tidak mengendarai Mercedes-Benz GLC tetapi mengendarai Porsche 911 yang siren. 911 berlari di jalan raya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mobil sedang dalam perjalanan. Liu meminta Lion untuk mengiriminya alamat rincin rumah Jiaqi, dan kemudian mengatur navigasi untuk memulai mode balap cepat. 5 jam kemudian, Liu turun dari jalan tol dari stasiun tol berkecepatan tinggi yang sangat tidak mencolok. Kabupaten Tianjiang berada ke kota kecil dengan banyak gunung dan perairan. Ada banyak jalan yang naik turun. Sulit bagi mobil untuk mengemudi terlalu cepat di kota kecil ini. Untungnya, sekarang sekitar pukul 1 pagi, dan di sana tidak banyak pejalan kaki di jalan. Rumah Jiaqi, di bagian timur kota gantung kecil ini, ada beberapa dinding bata merah tua di halaman, dan ada rumah ubin biru kurang dari 90 meter persegi. Saat ini, lampu masih menyala di dalam ruangan, Jiaqi menghadap seorang pria parubaya, dengan wajah lelah, dia bertanya, ayah, apakah kamu bercanda? Bukankah kamu meneleponku pagi ini dan menyuruhku kembali sepulang sekolah sore ini? Juga mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada saudara saya, mengapa Anda mengatakan tidak apa-apa sekarang? Jiaqi, aku bingung ketika kamu mengatakan itu benar-benar bukan apa-apa. Pria parubaya itu adalah ayah Jiaqi, dan dia merasa sedikit bingung saat ini, kakakmu pergi bekerja setelah kamu kuliah, dan aku benar-benar tidak pernah meneleponmu. Bang! Saat ayah dan anak itu sedang mengobrol, tiba-tiba pintu ditendang dengan keras dari luar. Hahaha. Jiaqi, ini aku yang memanggilmu, bagaimana? Apakah kamu merasa aneh? Ayah dan anak perempuan Jiaqi melihat keluar pintu pada saat yang sama, pada saat ini, sekelompok besar pria kuat sudah berdiri di halaman. Di garis depan orang-orang besar ini adalah Sun Liu. Pada saat ini, Tuan Muda Sun sedang duduk di kursi roda dengan senyum sinis di wajahnya. Sun Liu. Wajah Jiaqi penuh dengan keraguan. Itu benar, ini aku. Sun Liu berkata, ada orang berbakat di sisiku.
Dia memiliki identitas seorang peretas. Dia menggunakan metode simulasi VoIP untuk memalsukan nomor teleponmu. Jiaki dan dia putrinya patah hati, ketakutan, dan menghadapi sekelompok pria kuat yang ganas, keduanya sangat ketakutan. Tua, Jiaki, mengapa di luar begitu kacau? Pada saat ini, seorang wanita yang tampak berusia 50-an berjalan keluar dari ruang belakang. Wanita ini jelas jauh lebih tua dari ayah Jiaki. Ini bukan usia sebenarnya, tetapi sikapnya. Dia adalah ibu Jiaki. Bu, cepat kembali ke rumah, kesehatanmu tidak baik. Kamu tidak harus kembali, kamu semua yang ada di sini sudah selesai hari ini. Jiaki hendak membantu ibunya kembali ke belakang kamar, tetapi takut dengan kata-kata Sun Liu. Uhuk-uhuk. Ibu Jiaki mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya dan batuk beberapa kali. Meskipun wanita ini terlihat tua, tidak ada kepanikan di matanya, dan dia bahkan berkata dengan sedikit emosi, utang akan dilunasi cepat atau lambat. Sepertinya kalimat ini benar. Tapi saya sudah bersembunyi di sini bersama putri saya, mengapa Anda tidak membiarkan ibu dan anak kami pergi? Ah! Sun Liu bingung dengan kata-kata wanita tua itu. Bahkan Jiaki merasa sangat tidak bisa mengerti, apa yang terjadi pada ibunya hari ini. Kapan dia berutang pada keluarga Sunstar? Ibu Jiaki melanjutkan, wanita dari keluarga Peng di ibu kota sangat kejam. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Jiaki juga adalah darah dan darahnya? Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka semua, dia tidak takut dia akan marah. Pada saat ini, ibu Jiaki berbalik dan menghadap Sun Liu di pintu. Meskipun wanita tua ini tidak lagi muda, dia masih bisa melihat keanggunannya yang tak tertandingi dari alisnya. Meskipun kulitnya sudah sangat longgar, matanya yang besar berbentuk almond penuh dengan keindahan. Bahkan jika punggungnya tidak bisa sepenuhnya lurus, tangannya secara alami pas di perut bagian bawah di depannya, menjaganya dengan berdiri elegan. Postur tubuh, menunjukkan temperamen wanita kelas atas. Keluarga Peng di ibu kota. Mata Sunstar sedikit menyipit. Bu, apa yang kamu bicarakan? Jiaki memegang lengan ibunya dengan kebingungan dan kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan ibunya saat ini. Anakku yang malang. Ibu Jiaki mengangkat tangannya dan membelai wajah cantik putrinya. Pada awalnya, ibuku ingin bersembunyi darimu selama sisa hidupku, tetapi sekarang tampaknya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Oke, Nona tua. Jangan basa-basi. Sun Liu akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi, kami bukan dari keluarga Peng di ibu kota, kami dari keluarga Sunstar di kota Center. Jiaki, dan jangan salahkan aku karena bersikap kasar, salahkan dirimu karena terlibat dengan Liu. Bersama-sama, jadi. Jadi, kamu harus terkutuk. Pada saat ini, suara Liu tiba-tiba terdengar, kamu memilih Jiaki untuk melakukan sesuatu. Kenapa tidak melakukannya dengan saya, tetapi Anda datang untuk menyusahkan dia dan keluarganya? Sun Liu, siapa kali ini yang akan menyelamatkan Anda? Liu. Pada saat ini, Jiaki dan Mark Liu Sun meneriakkan dua kata ini secara bersamaan. Ekspresi khawatir di wajah Jiaki langsung tersipu, dan dia meraih lengan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, Bu, tidak apa-apa kali ini, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Liu, kamu, jangan main-main. Kali ini, Sun Liu yang panik, dia menggelengkan kepalanya, mencari Liu di mana-mana, dan berteriak keras, kamu keluar, karena saya berani datang hari ini, itu berarti keluarga Sunstar saya telah membuat persiapan yang paling komprehensif. Boom! Tepat ketika Sun Liu selesai berbicara, terjadi ledakan hebat di bagian paling timur Kabupaten Tianjiang. Dan di tengah malam, samar-samar Anda bisa melihat warna merah menyala di langit timur. Pada saat ini, semua orang merasakan kaki mereka gemetar, seolah-olah gempa kecil telah terjadi. Sun Liu, kamu benar-benar bodoh. Karena kamu membawa senjata berat bersamamu, mengapa kamu tidak membawa semuanya ke kursi county? Kamu benar-benar mengaturnya di luar kota. Sekarang tidak apa-apa. Orang-orangku mengambil alihnya. Apakah kamu merasa tidak enak? Suara Liu terdengar lagi, menarik semua orang kembali dari kepanikan. Tidak, itu tidak mungkin. Mata Sun Liu memerah. Liu tanpa henti menyerang, jika Anda tidak percaya, hubungi orang-orang di sisi Anda dan tanyakan. Sun Liu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Namun, jawaban untuknya di telepon adalah, halo, panggilan yang Anda lakukan untuk sementara tidak dijawab, silakan mainkan lagi nanti. Segera, suara Liu berdering lagi, saya akan memberitahu Anda satu hal lagi. Orang yang Anda atur untuk menjemputmu di luar gang ini juga digantung. 11 mobilmu juga diambil oleh orang-orangku. Aku tidak percaya sama sekali. Sun Liu meraung lagi. Namun, suara dari handset ponsel masih tetap sama, halo, panggilan yang Anda lakukan untuk sementara tidak dijawab, silakan coba lagi nanti. Oh. Di bawah kecemasan dan kemarahan yang ekstrim, Sun Liu melemparkan telepon ke tanah, telepon pecah menjadi dua, dan layar telepon meledak dengan sejumlah besar api. Kamu tidak perlu menunggu, dimanapun Liu berada, ayo buru-buru masuk dulu dan tangkap Jiaki dan keluarganya. Setelah menjatuhkan telepon, Sun Liu menunjuk ke pintu dan berteriak. Ups. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di belakangnya segera bergerak, bersiap untuk bergegas menuju pintu. Tetapi pada saat ini, seorang pria kulit putih raksasa setinggi 2 meter dan sekuat beruang kutub turun dari atas atap dan memblokir pintu dengan kuat. Sun Liu memiliki 2 orang di tangannya, karena dia bergegas ke depan terlalu cepat, dia tidak bisa menghentikan kakinya dan menabrak pria raksasa itu. Ledakan.
Kedua orang ini merasa seolah-olah mereka telah menabrak dinding pada saat itu, tubuh mereka tanpa sadar terpental ke belakang, dan mereka merobohkan orang-orang di belakang mereka. Raksasa 2 meter itu secara alami adalah Raja Hantu. Sampah, ini benar-benar sampah. Raja Hantu menepuk dadanya dan berkata dengan jijik, bosku benar, orang yang tidak kompeten harus menjalani hidup mereka dengan baik, jika tidak, mereka tidak akan tahu bagaimana mati. Jika mereka diinjak-injak sampai mati. Ini lumpuh, di mana orang asing itu, kamu berikan padaku, begitu banyak orang yang tidak bisa mengalahkannya. Sun Liu berteriak keras, dan orang-orang di belakangnya semua mengeluarkan parang dari pinggang. Di bawah sinar bulan, parang berkedip dingin, yang membuat orang terlihat sangat ketakutan. Tetapi di depan Raja Hantu, orang-orang ini seperti badut yang melompat. Engah. Orang pertama yang bergegas dengan pisau, sebelum dia bisa mengayunkan pisau, ditebas menjadi dua oleh Raja Hantu dengan pisau. Itu benar, pisau Raja Hantu menebas lurus ke atas dan ke bawah kepala sobat, dan darah menyembur ke atas seperti air mancur. Dari tembakan Raja Hantu hingga pembunuhan dengan satu pisau, tak satu pun dari orang-orang ini bisa melihat dari mana pisau di tangan Raja Hantu itu diambil. Meskipun Jiaki di ruangan itu tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, mereka semua melihat darah dan mencium bau darah yang kuat. Engah. Setelah Raja Hantu membunuh satu orang, dia mengangkat pisau di tangan kanannya ke atas, lalu mengusapnya ke kanan. Suara pisau yang memotong daging sangat jelas di malam hari, dan sebuah lengan terbang miring dengan gaya inersia. Ah! Pada saat yang sama, teriakan meledak di halaman, yang lebih buruk daripada membunuh babi. Bibir Jiaki sedikit gemetar di ruangan saat ini, ibunya menggenggam tangan kecilnya dengan erat. Meskipun wanita ini tampak sangat tenang, matanya sudah penuh ketegangan. Adapun ayah Jiaki, dia sudah merosot ke kursi saat ini, wajahnya sepucat kertas. Jiaki, jangan takut. Pada saat ini, suara Liu terdengar di samping Jiaki, dan dia memegang bahunya, menggendongnya, dan membawanya kembali ke pintu. Tidak ada yang melihat bagaimana dan kapan Liu memasuki rumah. Dia secara ajaib muncul di samping Jiaki saat dia paling ketakutan. Kakak Liu. Ketika dia merasakan tangan Liu menopangnya, Jiaki tidak bisa menahan diri lagi, dan air matanya keluar. Bagus. Liu dengan lembut menggosok kepala kecil Jiaki, tidak apa-apa, saya percaya saudara Liu, tidak ada yang bisa menyakiti Anda apakah itu keluarga Sunstar atau keluarga Peng di ibu kota. Iya. Jiaki mengangguk berat, dengan kepercayaan tertulis di wajahnya, Kakak Liu, aku tidak takut apapun denganmu di sini. Jiaki ada di sini untuk menemani orang tuanya, dan kamu dapat membantu. Kakak laki-laki itu di luar. Liu berkata sambil tersenyum, saya tidak perlu membantunya, saudara Liu ada di sini untuk menemani Anda berurusan dengan sekelompok sampah, pria besar bodoh di luar sudah cukup. Anak muda, Anda baru saja mendengar saya. Ibu Jiaki juga melihat Liu pada saat ini, dan berkata dengan nada yang sangat serius, karena kamu tahu tentang keluarga Peng, aku harap kamu tidak mengatakannya. Lebih baik menjaga hal ini tetap busuk selamanya. Di perut. Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, aku mendengarnya dengan jelas sekarang, Jiaki pasti memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Saya berharap Jiaki bisa hidup bahagia di masa depan, daripada hidup dalam persembunyian. Ibu Jiaki mengerutkan alisnya dan berkata sambil menghela nafas, anak muda, kamu baik-baik saja. Tapi Anda tidak mengerti betapa kuatnya keluarga Peng, mereka benar-benar di luar kemampuan kita untuk bersaing. Mereka tak tertahankan bagimu, tapi tidak denganku. Liu sangat percaya diri, dan meletakkan tangannya di bahu Jiaki lagi, dan berkata dengan nada serius, siapapun yang menggertak Jiaki, saya akan membuat siapapun membayar setidaknya harga yang sama. Belum lagi keluarga Peng di ibu kota, tetapi jika kelima keluarga di ibu kota dihitung, apa salahnya? Saat mengucapkan kata, ada apa, Liu tampak memancarkan perasaan berseri-seri, yang membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Jiaki menatap Liu, dan pada saat tertentu, dia gila. Sekarang. Bu Jiaki memandang Liu, dan tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya memiliki energi yang tak terbatas, dan hati yang telah mati selama hampir 20 tahun tiba-tiba membangkitkan secercah harapan. Kepulan-kepulan. Pergi, semua orang lindungi aku, cepatlah. Sun Liu berteriak, di mana orang-orang di luar pintu, biarkan orang-orang di luar pintu masuk dan gunakan senjata. Tahan aku. Sepertinya Sun Liu ketakutan. Dia tidak tahan melihat orang-orangnya ditebas dengan pisau di halaman, jadi kamu harus mundur. Tapi masih ada orang-orang bersenjata yang menyergap di gerbang halaman. Jika kamu tidak membiarkan orang-orang bersenjata itu masuk dan membunuh, kamu harus melawan. Apakah kamu perlu melawan jika kamu punya senjata? Tapi perintah Sun Liu seperti batu yang tenggelam ke laut, karena tidak ada orang di sekitarnya yang datang untuk mendorongnya dari kursi roda. Seharusnya ada orang yang menyergap di luar pintu, tetapi sekarang tidak ada jawaban. Ada apa? Bagaimana dengan saudara-saudara di luar pintu? Kamu lumpuh, kamu tidak akan lari, kan? Sun Liu benar-benar panik. Dia melihat bahwa orang terakhir di depannya digunakan oleh Raja Hantu. Sekuat beruang kutub, yang betisnya lebih tebal dari orang dewasa, lengan bawahnya mencekik lehernya, lalu sebilah pisau menancap di dadanya. Pria berpisau itu, matanya melebar ke batas saat ini, dan dia menjangkau Sun Liu, seolah berkata, Tuan Sun, selamatkan aku, selamatkan aku. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Raja Hantu di antara utusan jahat dunia bawah dikenal kejam, dan dia menebas membunuh orang ketika dia menembak. Pada saat yang sama, 5 pria berpakaian hitam melompati tembok dari luar rumah sakit. Tuan Muda Sun, Anda tidak perlu berteriak, kami telah menangani semua pria bersenjata yang sedang menyergap di luar.
Tuan Muda Sun, giliran Anda berikutnya, jangan khawatir. Sun Liu, ini bukan hanya kamu, percayalah. Besok ayahmu Sun Dian juga akan pergi ke dunia bawah untuk menemanimu, jadi kamu tidak akan sendirian. 3 dari 5 dikelilingi oleh segitiga, mengelilingi Sun Liu di kursi roda. 2 lainnya berjalan cepat ke Raja Hantu dan memberi hormat seperti tentara. Laporkan Raja Hantu, semua elit yang dikirim oleh keluarga Sunstar di kota Center bagian timur, tidak ada yang tersisa, mereka semua musnah. Laporkan Raja Hantu, kami tidak meninggalkan jejak ekor, semua mayat-mayat dihancurkan, semua tanda pertempuran dan jejak ledakan terhapus. Raja Hantu melepaskan lengannya, dan orang yang dicekik olehnya jatuh ke tanah seperti lumpur. Dia melambaikan parang di tangannya dan berkata, kamu bisa melakukannya. Tidak buruk. Bagus sekali, selanjutnya. Pada akhirnya, mata Raja Hantu jatuh pada Sun Liu. Bersambung.